Jadi selama aku mimpi itu, kedua harinya itu perut kayak dililit. Besok paginya USG, itu di ruang USG ada kista di rahim kananku. Sebesar 9 cm diameternya. Pas jam operasi, besoknya itu 9:30 aku masuk ruang operasi, itu anehnya 9 suntikan patah semua. Dokter sampai kumpul untuk kayak jikiran barengnya teh. Untuk di jarum terakhir baru masuk. Itu juga aku sampai bungkuk, sampai disuruh membungkuk banget. Kalau kita lihat badan kamu udah kayak bantar gebang tuh nggak, sampah banyak, semua. Ya. Si cowok ini beres sholat tahajud tuh selalu muncul mukanya. Kalau memang mereka keperangkap di sini, pasti ada gejolak yang mereka mau sampein. Bocah iki kudu mati. Yang nyuruh kamu aja, suruh mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, sehat semuanya. Nah gitu dong, semangat kalau nonton ini kan pada nungguin teh cerita selanjutnya dari narasumber teh. Ayo teh aku mau jadi narasumber. Nah kalau kalian mau jadi narasumber, mau bareng sama aku di lokasi atau mau ikut penelusuran jadi narasumber juga, langsung aja hubungi admin aku di sini. Nah kalau kalian ada yang ngomong gini teh, tapi aku hubunginnya bukan ke Bang Dika, hubunginnya ke Bang Ale, sama aja. Ale itu salah satu juga adminku, kru dari Ria Puspita Official. Dan kalau kalian mau ngubungin aku perihal konsultasi, penanganan, ngundang kalian ke rumah untuk pembersihan rumah, ruqyah, terus kalian mau datang ke tempat aku, mau ke tempat praktek, mau konsultasi, langsung penanganan, bla 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 tentang hal-hal non medis, boleh langsung hubungi dua admin. Ada admin Sasi, ada admin Ririn. Langsung di WA. Teh belum dibalas, masih slow banget balasannya. Langsung aja di chat-chat lagi karena takutnya ketumpuk sama chat-chat sebelumnya. Kali ini kita kedatangan narasumber. Kita akan mendengarkan cerita dari narasumber yang punya pengalaman mistis pribadi atau dari keluarganya atau dari rekannya. Kita dengarkan dari mana sisi beliau menceritakan, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam teteh. Boleh kenalin ke sahabat mistis siapa namanya sayang? Aku Ica. Ica tinggalnya di mana? Aku sekarang lagi stay di Jakarta. Lagi di Jakarta. Kerjanya apa sayang? Jadi model sama IO model. Oh sama kayak saya dong. Saya juga model. Badan-badannya Ica itu mirip banget sama saya kalau lagi siang hari. Karena kalau siang melemah saya. Udah kayak Dracula. Ica, bagaimana badan kamu bisa begini Ica? Ya Allah, saya malu banget. Saya kayak ngembang Ica. Ica sehat sayang? Insya Allah sehat. Hari ini Ica mau ceritain tentang pengalaman Ica atau pengalaman orang lain? Pengalaman pribadi teh. Pengalaman Ica langsung ya. Saya takut kalau menyebutkan nama Ica lama-lama ada yang traumatik dengan nama Ica. Oke baik, boleh diceritain awal mulanya kejadiannya tahun berapa sayang? Itu baru tahun kemarin 2025. Oke, gimana awal Jadi mulanya? awalnya sebelum 3 hari sebelum aku operasi aku mimpi teh. Mimpinya itu di perut kananku ada batu hijau. Oke. Jadi selama aku mimpi itu, kedua harinya itu perut kayak dililit. Dililit, aku bilang, aku nggak bisa nih kalau nggak ke medis. Akhirnya aku medis, tapi dari sore sampai malam udah cek lab, segala macam nggak ada. Ada indikasi ya usus buntu lah segala macam, tapi nggak ada nih. Cuman aku minta untuk di USG, dikasih jadwal di besok paginya. Besok paginya USG, itu di ruang USG ada kista di rahim kananku. Sebesar 9 cm diameternya. Langsung aku disuruh untuk rawat inap karena besok paginya akan dioperasi. Pas jam operasi, besoknya itu 9:30 aku masuk ruang operasi, itu anehnya 9 suntikan patah semua. Suntikan anestesinya. 9-9-nya. Dari 9:30 sampai jam 1 belum kebius teh. Itu patah semua. Pakai rawa rontek. Jadi benar-benar itu dokter dokter sampai kumpul untuk kayak jikiran barengnya teh. Untuk di jarum terakhir baru masuk. Itu juga aku sampai bungkuk, sampai disuruh membungkuk banget. Nah, tapi pas setelah selesai operasi jam 5 sore aku baru sadar. Hasilnya itu kistanya malah jauh dari yang di USG, kan 9 cm. Hasilnya dari USG itu ada 2, 13 cm sama 14 cm. Oh lebih gede. Oke.
yang lebih aneh di rumah sakitnya itu emang banyak bisikan gangguan. Cuman mungkin aku mikirnya masih efek anestesia atau segala macam. Jadi ada halusinasinya Iya. ya. Jadi singkat ceritanya aku udah selesai dirawat inap, aku pulang ke kosan, aku stay di kosan, itu mulai banyak gangguan aneh. Apa sayang yang dirasain gangguannya? Jadi dari kayak ada makhluk yang biasanya aku nggak lihat, terus wajah aku sampai berubah. Aku kan jadi ada berobat ke alternatif juga ya. Jadi yang pengobatan ini aku berobat 4 bulan lah dari semenjak aku itu 4 bulan. Pokoknya setiap itu ada gangguan mukaku. Setiap orang yang lihat aku, setiap orang yang video call itu bilang mukaku berubah, jadi kayak tua katanya, hitam segala macam. Padahal aslinya enggak, kamu ngerasain enggak ada item-itemnya atau apa gimana? Hitam cuman beda, ke pandangan orang tuh beda. Pokoknya berubahnya malah lebih kayak lebih tua drastis ya. Terus job udah mulai sepi. Jadi bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali selama 3 bulan itu. Terus kamu hidup gimana? Ya yang ada aja tabungan yang ada. Sikat dulu deh ya. Tabungan yang ada dipakai. Nah terus pas setelah itu ada benda-benda aneh malah yang dari rumah. Kan anak-anakku stay di Bogor sama mama ya, karena aku buat manajemen model sendiri, aku harus stay di Jakarta. Dari situ gangguan di Bogor ada. Oh, pindah ke sana jadinya. Ada ke sana. Ke rumah mamamu sama anak-anak. Jadi awalnya di jam 3 subuh itu mainan anakku bunyi. Itu bukan sekali bunyi. Jadi beberapa kali akhirnya baterainya dicopot sama mama dan mainannya ditaruh di kolong bawah untuk TV ya di kamar. Paginya jam 7 karena anakku yang gede sekolah, anak yang kecil biasanya main untuk dikasih makan kan sama nenekku, di rumah cuma ada mama. Itu mainannya bunyi lagi padahal posisi baterainya nggak ada. Itu sempat mama videoin. Ada videonya? Ada videonya. Okay. Terus gangguannya nyampe ke anakku. Anakku tuh setiap jam 2 malam dia lihat ventilasi kamar sambil melotot sambil ketakutan. Kamu pernah nanya nggak apa yang dilihat? Nanya, dia bilang ada kakak hantu. Bilangnya kakak, mungkin perempuan ya ya. Karena kan dia bilang ke anakku yang besar tuh kakak. Terus kalau aku bilang itu mainan dedek, siapa yang mainin? Aku nanya gitu. Ada hantu bunda, ada hantunya, ada jelek. Dia cuma bilang gitu. Kalau ditanya selebihnya dia kayak takutan anak kecil pada umumnya gitu kan. Umur berapa sayang anakmu? 3 tahun yang kecil, yang gede 8 tahun. Nah dari situ tinggi panasnya nih. Aku stay-nya lagi di Jakarta kan, dia di Bogor. Mama telepon, anak panas. Dia bilang, siapa mah? Yang kecil. Akhirnya aku pulang. Pas aku mau bawa ke dokter, keluar rumah tuh udah nggak demam Di dalam rumah doang dia demam. Sepanjang jalan ke dokter nggak demam sama sekali. Udah beres dari dokter, pulang lagi, itu demam lagi. Cuman karena ada obat dari dokter paracetamol dikasih mama. Terus aku duduk di balkon. Baru duduk di balkon, itu posisinya hujan rintik. Ada yang lempar butiran beras ke muka, tepat di aku. Itu sempat aku kumpulin. Terus nggak lama aku mau ngambil botol di dapur untuk kumpulin si beras itu. Aku nginjek batu. Terus? Nginjek batu dan di atas ventilasi masuknya pintu luar rumah itu ada cutter. Jadi aku kumpulin nih di botol, aku foto juga dan besoknya aku bakar pun siangnya aku videoin. Itu bener-bener depan muka banget butiran beras. Kamu balkon atas apa bawah? Balkon atas. Balkon atas. Gak ada orang sama sekali dan kalaupun ada orang gak akan nyampe-nya tepat depan aku. Kan nggak mungkin juga kalau dari atas pun gini ya pasti meleset lah bahasanya gitu. Ini benar-benar kayak diaur di muka. Diaur muka. Posisinya bererakan. Aku duduk di bawah. Sempat kamu pungutin karena bingung kan di rumah pada dalam kan dan stay-nya aku di balkon sendiri nggak ada orang. Batu itu batu apa sayang? Kayak batu kali. Besar kah? Kecil. 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 Hanya satu atau beberapa? Satu.
Tapi cutternya cutter yang karatan tapi nggak ada batangnya, jadi Oh, cuma iya. pisaunya aja kayak gitu. Oh, nggak ada yang buat maju mundurnya ya, cuma panjang gitu Iya. doang. Karatan. Karatan Bebelah-belah apa utuh? utuh. Utuh. Nah dari situ aku pulang, kebesokannya aku mimpi. Di mimpi ini ada suara cewek bilang, lu nggak akan sembuh kalau belum nemuin 3 ular. Di paginya itu bener ada ular teh depan pintu kosanku. Ular, ada videonya, ada fotonya. Warna apa sayang? Itu lebih ke coklat. Aku tabur garam, terus aku panggil tetangga juga untuk dibunuh deh. Cuman karena pas itu masih pengobatan sama yang awal, jadi aku bungkus bangkai ularnya, aku taruh sebelum aku konsultasi ini ularnya mau diapain. Dan beliau bilang bakar aja. Tapi nunggu beliau. Akhirnya beliau datang ke rumah sama anak-anak muridnya, itu dibakar bareng. Pas dibakar bareng itu, aku langsung masukkan katanya. Masukkan, ada videonya sih aku nggak sadar ya teh. Udah dari situ, udah benar-benar jobnya sepi, susah deh teh. Belum dekat dulu, aku lupa tadi situnya. Gak apa, santai dulu. Nah setelah dibakar itu kamu kesurupan, ada yang cerita sama kamu nggak? Kamu kesurupan ngomong apa? Ya yang ngobatin itu kan ngebakarnya sama beliau. Iya, bapak itu bilang apa? Bercerita katanya kamu ini kesurupan tadi ya gitu, sosok ular. Tapi nggak ngomong apa pasti sosok itu. Aku lihat videonya sih ada, gak terlalu ingat ya teh, Oke. karena nggak sadar. Nah setelah ular ini malah ada kejadian aneh pas aku photoshoot. Jadi aku ada photoshoot di salah satu curug di Jawa Barat. Oke. Itu sebelum aku photoshoot itu kita survei. Di tempat survei, oke, kita lihat-lihat tempatnya sama tim dan manajemen aku ikut ke sana, ada tim dokumentasi juga. Cuman si kuncennya minta untuk disediakan 7 buah kecapi sama bunga sepatu. Oke. Kalau nantinya akan ada photoshoot di sini. Itu posisinya lagi musim hujan ya teh. Musim hujan. Oke, aku okehin permintaan dari si kuncennya. Nah selang itu aku langsung pulang nih sama tim ke kantor lagi. Pulang ke kantor lagi untuk pastikan hari photoshootnya kapan. Itu seminggunya setelah survei. Pas aku pulang, aku dimimpiin. Jadi aku ada di curug itu, posisinya ada nenek-nenek bungkuk. Oke. Pakai kebaya kembang-kembang, tusuk konde yang panjang warna hitam. Bajunya nana itu coklat atau lebih ke merah marun? Merah marun. Udah itu, dia cuma nitip, Neng, hampura, nitip. Iya Kak Neng, jadi bentukan kayak akar ular sama batu hijau. Aku cuma mimpi itu, aku anggapnya bunga mimpi. Singkat cerita di 7 hari kemudian kita photoshoot, kita nginep ya teh. Jadi sebelum photoshoot, kita nginep dulu, ngecamp. Pas paginya jam 6 pagi aku mau ke tempat wudhu. Barang yang aku mimpiin itu ada. Muncul? Ada. Di atas kayak tempat wudhunya ya? Tempat wudhunya. Itu aku ambil pakai tisu, cuma aku belum bilang nih, karena kan yang ngobatin aku bawa juga. Karena kondisi aku yang nggak mungkin orang ngerasain anehnya, makanya aku bawa beliau kan untuk jaga-jaga di sana takut ada apa-apa. Aku bawa, tapi aku nggak cerita dulu. Nggak ngomong. Ke siapapun nggak ngomong, aku kantongin. Itu di malamnya kita nginep malah kejadian anehnya banyak. Oh pas malam pertama kamu nginep, apa kejadiannya? Jadi hujannya nggak berhenti, lampu pun sempet kayak mau meledak teh. Konslet gitu? Konslet, tapi nggak sampai meledak. Malah yang mati total camp aku. Sampai selampu-lampu? Sampai lampu-lampu. Oke, lanjut. Nah pas photoshoot, singkat cerita, jadi kita ada venue terakhir nih, air terjun yang di bawah. Itu aku suruh bikin video di situ, kan aku temanya Panas Sri Kandi. Aku ke situ mungkin hanya aku yang lihat ya teh. Jadi di pusaran air terjun itu ada sosok ular besar, gede. tapi kepalanya pakai mahkota.
Aku cuman takut si ekornya itu nepak badanku karena yang lain nggak lihat nih. Untungnya nggak terjadi apa-apa. Cuman dia kayak marah. Oh, dianya marah. Kayak marah. Tapi kamu kecapi dan lain-lainnya udah kamu Udah bawa? dibawa. Oh, Itu pun dapet? kecapinya dari pihak curugnya yang aku suruh karena kita Oh. nyari nggak nemu teh. Oh, kamu sempat nyari Nggak tapi nggak ketemu. Kalau bunga sepatu itu di Bogor ada di rumah mama. Cuma si kecapinya Kecapinya doang. susah. Itu berarti aman tuh sampai situ kamu. Aman. Photoshoot aman. Cuman hujannya ini berhentinya di siang malah. Yang tadinya kita pengen suasana pagi ya teh. Jadi susah. Tapi setelah itu kamu pulang ke rumah atau ngecamp lagi atau gimana? Enggak, pulang ke kosan. Pulang langsung? Pulang masing-masing. Nah ternyata pas kita mungkin udah sampai masing-masing rumah ya, karena posisi aku udah di kosan, Mua yang make upin aku WA. Apa dia WA? Ada kejadian aneh katanya waktu di di tenda di camp. Kenapa? Jadi tenda Mua sama desainerku di goyang-goyang. Mereka nggak ceritanya pas beres kita photoshoot. Baru disampaikan. Iya, Mungkin baru dia juga disampein. takut kali, Ca. Iya. Ada rasa apa ya? Nanti kalau gue ngomong berantakan nih, jadi pada takut mungkin gitu. Terus selebihnya? Kita udah beres photoshoot itu, terus aku pulang ke kosan. Di setiap aku beres pulang photoshoot pasti ada sosok teh. Bentuknya apa sayang? Dari adanya kayak kuyang ya, jadi kepala melayang cuman jeroan gitu. Terus ada lagi yang baru aku lihat. Kalau yang pertama kuyang itu emang dari awal ada teh, sama si kuntilanak merah ada. Cuman yang aku lihat lagi nih ada sosok kayak kerbau ya teh, siluman kerbau. Itu yang baru. Oh, itu temennya ini Kerasakti tuh. Kakak kedua, kakak pertama dia kan ada kan ya siluman kebo ya kan. Nah, kamu saat ngelihat mereka apa yang kamu rasain sayang? Berat pala sama pusing. Cuman kalau yang sosok pocong awal itu tinggi besar itu baunya bau banget teh. Aku tanya sama kamu. 3 ular. Kejadian ular kedua kayak gimana? Ular kedua ular lebih kesanca sih, tapi di rumah orang. Bagaimana Belum itu sempet turun. ceritanya? Itu jadi tetangga kosan manggil teh. Karena posisinya dia ibu-ibu ya. Dan ada kucing 2 di rumah dia. Ini kucing tuh kayak nungguin si ular itu, tapi takut untuk bertindak tuh takut. Jadi dia ketok pintu ngasih tahu kalau itu ada ular. Sampai kita ketuk rumah yang seberangnya, baru pada bangun. Ularnya tapi nggak masuk rumahku, Di luar. di tetangga malah. Di luar, ibaratnya nggak ada di Iya. halaman rumahmu, nggak ada di space kamu lah, dia di luar. Cuman ular ketiga belum ketemu. Yang ketemu malah bungkusan putih Di mana itu di adanya? depan kosanku, tepat di pintu Oke. luar. Putihnya kayak gimana? Kain kafan, Dalamnya tanah kuburan. full tanah kuburan semua. Tapi kayak ada paku bekarat, cuman gak ada palanya. Oke, kamu ada masalah apa sama laki-laki? Aku nggak ada masalah sih. Ini masalah sama laki-laki, oke, hantamannya gede. Kalau perempuan bikin kamu hancur untuk Untuk rezeki. kita bahasanya ya kerjaan. Iya. Apa? Profesi Aku kamu. sudah jalan tahajud ya teh. Mm-mm. Untuk si cowok ini beres sholat tahajud tuh selalu muncul mukanya. Karena gini ya, Cak, kalau satu orang ngerjain kita dia, ini aku langsung potong karena beberapa dari kalian kan pasti udah denger ceritanya tentang Ica di channel Badru. ya, ada sahabat saya yang paling ganteng sedunia itu si Badru Caps Lock. Saya juga dapat spam dari netizen, saya benar-benar di spam semua, di chat terus, di komen seluruh buat ngundang Ica. Di sini saya fokusnya bukan cuma cerita Ica, tapi ngedalemin case atau masalahnya dari Ica. Kalau orang ngerjain kita nih, Ca, ternyata energi dia kecil dan pengaruh ke badan kita cuma 20%, tapi tiba-tiba ada orang lain ngerjain juga memang ada niat buruk sama badan kita, dan itu akan jadi 100% yang gila banget gedenya. Kenapa aku bilang ada laki-laki yang ini hubungannya tentang asmara sama kamu?
boleh ditanya sama timku, boleh kamu dari tadi tahu, aku tidak pernah mau ngulik orang itu dengan bercerita langsung. Jadi aku maunya secara surprise, duduk terus yang fresh banget dia cerita. Ica juga belum ceritain ke Teteh siapa-siapa aja polanya. Perempuan ini umurnya, kalau aku lihat umur sih sebenarnya tuan dia ya, tuan dia. Kalau muka dia ngerasanya lebih cantikan dia, padahal mukanya tua, ya kurang baik akhlaknya juga, cara ngomongnya terlalu ceplas-ceplos. Padahal kalau dibilang the queen of toxic dia, the queennya. Terus ini definisi tersangka merasa jadi korban. Nah, yang buruknya di badan kamu itu punya permasalahan traumatik yang udah lama banget, Ica. Ica tuh punya traumatik yang luar biasa gini. Kamu dari masa muda kamu happy kecemplung dunia jelek, kamu punya masalah di ya personal kamu, nggak perlu Teteh bilang, kamu di situ banyak rasa batin yang sakit. Terus sampai akhirnya cuma mamamu yang nemenin kamu, walaupun mamamu juga pertama kalinya pasti tidak terima dengan apa yang kamu lakuin, melihat anaknya disakitin sama orang mulai coba terima, apalagi kamu saat itu hamil, punya anak, sampai punya anak yang kedua, jalan kamu tidak ada yang mulus, sakit banget. Kamu sering banget ditikung sama orang. Tikungnya karena apa? Kamu itu baik sama bodoh beda tipis. Kamu itu kalau sekali kita ngomong, Ica baik banget, tapi tolongin aku dong, Ca. Boleh banyak dimanfaatin orang. Boleh nggak minjem 100? Ya, itu bahasa yang ditakutkan. Dan ini real. Aku cuma mau nanya sama Ica satu hal ya. Rasa sakit yang luar biasa, seperti medis tapi bukan medis, ini sakit ya. Memang bener-bener kamu ngerasain sakit yang luar biasa itu. Organ tubuh kamu selain di kepala sama perut, ada lagi nggak? Ada. Di mana sayang? Di rongga sini sampai tulang ekor ya. Vaginamu suka sakit? Enggak. Kalau awal-awal tuh dulu sakit gatel, ya? sakit. Oke. Soalnya pengen semuanya dihajar. Kamu nggak dapetin lagi laki-laki untuk menafkahi kamu, jagain kamu, tidak bisa menikah lagi, karirmu hancur. Kayak seakan-akan saya pengen ngomong sama orang itu, lu kayak Tuhan. Iya. Ngerti nggak? Dari gatel, dari sakitnya sembuh, gatel sampai baunya pun ada. Iya. Kamu dihancurin semuanya ya. Oke, satu lagi. Aku mau nanya yang masih penasaran, nanti kita berlanjut sama cerita kamu. Teh jangan dipotong-potong biar jelas. Suka-suka saya udah gemes banget sama Ica. Karena pengen banget dalemin orang ini udah cukup. Udah selesai, harusnya udah selesai ya, Ca. Harusnya disudahi lah, ini udah 2026, kita harus cari uang, ya dia juga harusnya cari uang. Yang aku tanya sama kamu, terakhir ketemu dari antara salah satu mereka itu kapan? Bulan Januari. Nah kan, sudah diprediksi dengan pertemuan itu. Karena pertemuan itu, you ketemu dia, lo ketemu dia, cuma mau memastikan masih hidup apa enggak? Ica hancur enggak? Ica mati apa enggak? Benar enggak? Karena setelah kamu ketemu sama dia, apa yang kamu rasain? Makin parah. Pengobatan kamu gimana sayang? Aku masih jalan sih, tapi enggak ke satu orang. Udah mulai ke beberapa. Terus kamu selain mimpi yang lain, teror yang sekarang deh, yang sekarang kamu lagi rasain apa? Banyak bisikan. Apa bisikan itu? Mati. Terus kadang ada orang teriak, nangis, yang bikin kuping ting. Langsung kencang banget ya. Terus ada satu momen di mana aku nginep di Bogor itu, ada aku kesurupan. Terus bilang katanya udah persembahan di tanggal 14 ini. 14 apa? 14 Maret. Kira 14 Februari, Valentine. Jangan takut, Cak. Jauh kok, Ica masih jauh. Pakai 7 kambing. 7 kambing, gue pakai dinosaurus, mau apa lu? Lu masih bayar dukun, biar gue yang jadi dukunnya. Soalnya gini ya, Cak, orang-orang seperti ini itu teror kamu biar seakan-akan, oh iya, kamu ngomong gitu, mau ke teman-teman kamu, mau ke orang-orang dekat kamu, gue mau mati loh, gue kayaknya mau mati. Buat itu teror doang, Cak. Mereka ngasih umpan itu seakan-akan kayak setan itu kasih tahu nih, manipulatif berita.
kasih tahu ke ustadznya atau orang-orang sekitarnya, ini dia udah jadi persembahan gue udah ngasih 4 ayam cemani, 4 kambing hitam atau 4 kepala kerbau, bentar lagi dia akan mati. Untuk apa? Sugesti di diri Ica, biar Ica itu saat beneran Ica sadar, Ica ngalamin itu kena masuk di pikiran Ica kepikiran terus yang dia omongin kan, yang namanya penyakit pikiran aja bisa orang stres jadi ODGJ, jadi benar-benar gak ingat apa-apa. Nah itu namanya penyakit mental yang dia kirimin ke kamu. Terornya itu, biar kamu gak mau kerja, kamu gak mau makan, kamu takut tidur, bangun pun kamu gak bisa, segala macam kamu dibikin takut. Dibikin gak bisa tidur, dan ngantuknya tuh dari azan asar. Ya, itu namanya takut tidur. Kayak seakan-akan ada yang di badan kamu tuh kayak setiap merem jadi melek lagi. Sebenarnya kamu gak takut untuk merem, tapi susah untuk merem. Sekarang apa yang kamu rasain paling gak enak di badan kamu, sayang? Kepala sama tulang ekor. Oke, Tapi boleh. kadang perut tuh ada yang jalan. Boleh dikasih tahu ke teman-teman nggak sakit kepalanya tuh kayak gimana? Sakitnya berat, kadang kayak ditusuknya nggak satu tumpuan ya. Jadi berbagai macam posisi. Terus berat, tiba-tiba berat sampai aku berat banget deh teh. Kalau di tulang ekor tuh ngilunya sampai bener-bener kayak pengen jerit. Aku tanya sama kamu ya, kalau cowok ini pernah ngancem kamu nggak? Karena Apa kata-katanya boleh di-spill nggak, sayang? lu nggak akan hidup tenang. Kalau cewek ini nggak pernah? Cewek ini kita harus kontak. Ya kalau sampai ini perempuan ngomong ya tolol namanya. Soalnya yang aku lihat di kamu itu nggak karu-karuan, sayang, badannya. Kalau kita lihat badan kamu udah kayak bantar gebang, tuh nggak, sampah banyak, semua. Sampah yang bikin kamu aja nafas aja susah banget. Kenapa? Kamu ngerasa hidup kamu kali ini berat banget. Bukan persoalan uang. Kamu itu anak hoki, Cak. Kamu dari dulu itu kalau nyari uang itu selalu gampang. Ada aja deh. Ya. Kenapa banyak orang yang nyari? Kalau kita bilang bahas model, kamu tidak cantik. Kamu tidak cantik karena definisi laki-laki zaman sekarang itu cantik putih. Cantik putih dengan mancung. Lo nggak cantik, tapi lo nggak ngebosenin. Lo manis. Terus udah kayak gitu, lo orangnya apa adanya. Iya. Lo nggak punya lipstick ya lo ngomong, emang lagi gue nggak punya lipstick. Udah kayak gitu, saking humble-nya kamu, disangkain orang-orang kamu SKSD. Orang yang toksik kan nggak suka sama orang SKSD ya. Ya emang bener kamu begini, emang bener jiwa kamu kayak gini. Kalau laki-laki ini sebenarnya kalau kita bahas cinta, dia terlalu cinta malah jadi obses sama kamu. Ya, tapi kan kamu juga punya perasaan ya, sayangnya. Kamu bukan boneka. Apa yang Ica rasain itu Gak mau diatur. ya, Ica tipikal yang udah pernah kena trauma tuh, memang perempuan suka kerja sendiri kalau udah kena trauma dan lain-lain, tapi Ica masuk ke teluh. Saya cuma mau case dia kenapa palanya sakit, pinggangnya sakit, saya tidak mau dia banyak ngomong. Kali ini di ruangan saya harus tahu mereka itu keperangkap nggak di sini. Kalau memang mereka keperangkap di sini, pasti ada gejolak yang mereka mau sampein. Nah kayak gini nih, ini udah masuk nih dia keperangkap kita. Karena kita manusia jauh lebih kuat dibandingin mereka. Kasiannya itu nih badannya dia nggak cukup kuat loh. Rokok saya dong, sini. Ale bakarin dulu, Le. Bocah iki kudu mati. Iya, kan lu udah mati. Ya nggak usah ngajak-ngajak orang mati lah. Kalau dia mah kan belum mati, kalau lu mah udah mati. Yang nyuruh kamu aja suruh mati. Ica pakai kunciran? Oh tidak pakai kunciran, sayang. Oke, kamu dari mana? Jawa mana kamu? Sragen. 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 Apa yang dikasih mereka untuk kamu? Makan apa? Darah? Iya. Kamu disuruh sama siapa? Boleh sebutin namanya? Enggak. Kalau kamu misalnya nih, kita negosiasi. Kamu kan nyakitin anak ini ya? Ya, kamu mau ngambil anak ini? Iya. Kamu disuruh ngambil anak ini? Iya. Kalau diginin mau nggak?
ikut campur. Nggak ikut campur. Aku tanya kalau diginiin sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Ya udah ngomong aja sakit nggak digini. Sakit. Nah, sama kayak dia. Badan dia juga sakit. Aku juga bisa begini. Ini bisa mati loh kamu dengan tuan kamu. Kasihan badan dia udah kecil begini kamu sakitin. Keluar ya. Ya. Lawannya di sini bukan dia. Lawanmu sekarang saya dan Tuhan saya aja. Ya. Oke. Kamu sombong di sini salah, ini rumahku bukan rumahmu. Oke. Lebih mau sakit ini. Kasihan loh, saya masih kasihan loh. Ini lagi nih, ini lagi loh. Keluar mau? Keluar ya, oke. So, itu dong plastik. Ini sayang. Minum kan? Bismillah, pelan-pelan. Oh iya itu ada minum. Oke, relax dulu, istighfar dulu. Relax dulu. Masih gemeter, dingin banget tuh gitu tangannya. Loh. Oke. Selalu nggak begini atau cuma di waktu-waktu tertentu? Setiap pengobatan sih biasanya. Tapi aku ada ke beberapa daerah. Aku nggak tahu mungkin ada sangkutannya. Itu selalu di jalan tuh kayak sesek teh. Oke. Biasanya di mana sayang? Kemarin itu di Rengas Dengklok. Terus arah Sukabumi. Baru Arah gue belajar dukun santet tuh. Gue yang tensin malah nih ngomong. Dingin banget ini tangannya. Dinginnya yang bener-bener dingin banget. Cuma tadi aku ngelihat bentuknya ini orang udah sering banget kayaknya. Gini, setan itu kan tidak memakan kita untuk matiin kita ya. Dia itu memakan sari di badan kita, makanya badan kita suka tuh ada pasien-pasien yang kurus sampai udah makan banyak dia kurus. Ini nih yang sering banget nunggang badan kamu, jadi kayak dari atas ujung pala kamu bisa sampai pantat tuh kamu kayak anjir sakit banget. Nah, kalau untuk bentuk dia tinggi, gede, betaring. Ada satu konotasi di sini yang beda, dia ada buntutnya. ada sempet aku gambar waktu aku kesurupan. Oh iya? Apa bentuknya kayak gimana? Ada di foto. Sama kayak deskripsiku nggak? Sama. Ya, dia agak, kayaknya sih agak sedikit ada buntutnya ya, cuma nggak jelas karena kayak kerak. Iya kayak monyet. Jadi gini, ada satu wilayah di daerah Sragen yang dia sebutin, kita bukan mau memperburuk nama kota itu ya, bukan, tapi pelaku ini tinggalnya di daerah sana atau keluarganya ada di daerah sana. Tapi sebenarnya tujuannya dia itu bukan ke daerah itu. Jadi suatu saat nanti pengobatan itu nyerang, kita akan salah serang. Sebenarnya dia tidak ada di Jawa Tengah. Itu apa? Kamuflase. Mereka kamuflase kita biar kita fokusnya ke sana. Contoh terberatnya itu satu ada di Jawa Barat, yang satu di Jawa Timur. Aku duduk dengan baik dulu karena ada yang mau aku bahas di badannya Ica. Gemeter. Beberapa tukang ngobatin Ica, orang yang ngobatin Ica itu kewalahan ya karena itu nggak ketemu buhul yang tepatnya itu ada di mana. Mereka semua itu cuma teror doang, Ca. Jadi gitu sahabat mistis, mereka itu kamuflase terus bikin objek cerita lain. Makanya kita jangan suka dengerin orang kesurupan tuh 100% kita tangkap tuh jangan. Karena biasanya orang-orang spiritual itu dikecohin biar mereka tidak dapat buhul sesungguhnya. Buhul aslinya itu apa?
Yang aku lihat kamu aja udah hampir 1 loh, Sukma kamu diikat sama mereka, dimainkan sama mereka. Aku waktu itu mimpinya bukan mimpi ya, jadi pas aku kesurupan aku ada di ruang terbuka kayak hutan. Posisinya bambu-bambu yang banyak tusukan sate, itu ada foto aku di tengahnya teh. Oke, Ca, gini ya Ca. Kalau kita lewat podcast untuk penyembuhan total itu kita ngabisin waktu sampai berjam-jam. Dan penonton pun akan happy dengan yang kita suguhin karena kan memang pengen tahu. Cuma kalau memang kamu mau pribadi dengan Teteh, nanti lusa kamu boleh ngubungin ke Ririn atau ke Alek atau ke Dika untuk datang ke tempat praktekku. Aku kan buka praktek, cuma kamu ngambilnya yang abis buka puasa aja atau abis Isya gitu. Jadi biar langsung aku pegang. Itu boleh nanti sama teman-teman kayak X Indri. Jadi ada beberapa kamera aku pasang buat ngelihat pengobatan kamu. Karena aku lihat kamu tuh udah nih, kalau kalian mau bayangin ya sahabat misis nih, si Ica ini bantal guling. Itu dililitin sama dia atas sampai ke bawah, udah kayak orang mumi diikat. Terus udahannya yang satu tugasnya enak banget, cuma nyucukin badan-badannya Ica aja biar sakit. Karena kamu kalau bangun tidur suka, padahal baru bangun tidur ya, tapi sakit banget. Yang lebih parah ya Sukma kamu yang diambil, rezeki kamu sayang. Ada rezeki dari Allah, ada. Tapi jalan kamu tuh kayak susah, kayak kamu dibikin sakit lagi buat jalan ke sana. Allah tuh baik banget sama kamu. Ica, balik ke Leni, ada narasumberku namanya Leni. Aku tidak pernah tahu tentang viral sekarang karena aku kudet banget. Ya banyak yang harus aku kerjain. Aku juga ngurus anak aku di rumah. Terus kesentuh hati aku itu di saat dengar dari mereka. Jadi kamu harus terima kasih sama netizen yang kirimin komentar tentang kamu, sama kayak Leni, Ale yang aku gebrak buat nyari kamu, plus Badru, thank you banget udah bawa Ica. Memang Ica tidak bisa untuk di podcast doang, Ica harus pengobatan. Ca, jangan sampai orang bisa ngitung umur kamu ngelebihin Tuhan. Iya, kamu itu udah di batas capek banget, kamu udah lelah banget. Kamu udah mengeluarin uang banyak banget untuk ngobatin ke kanan ke kiri. Tata cuma mau bilang sama-sama kamu satu aja, pulang dari sini banyakin wudhu. Walaupun saat kamu sholat kamu susah banget buat bangun, sakitnya di mana-mana. Bahkan kamu lebih sering blank buat baca apapun itu. Tadi persekian detik tadi, persekian menit, jangan di-cut Dika, biar kasih tahu ke semua penonton memang Ica itu nggak bisa ngobrol kontrol. Ica itu harus aku direct, harus aku ajak ngobrol karena Ica langsung blank. Ini efeknya itu udah, kalau orang udah teluh ke Sukma, udah narik Sukma orang begini. Jadi orang itu kayak pikirannya blank kemana-mana. Kamu aja bisa loh, lagi kerja tiba-tiba ngawur. Iya. Kayak udah lepas kontrol, nggak bisa kayak blank terus tiba-tiba nggak ngerti gue lagi ngapa-ngapain, atau tiba-tiba marah nggak jelas, atau kamu nangis atau sakit. Itu udah psikis kamu udah kena juga. Sekarang Teteh mau tanya yang apa? Dari bisikannya ini Teh nggak ganggu. Nah makanya Teteh mau tanya sama kamu hal selain bisikan. Kalau bisikan kan kamu cuma disuruh mati. Hal yang paling kamu ngerasa risih di rumah itu apa sih, Cak? Di rumah ada sosok Teh. Apa yang paling bikin kamu risih dia? Lidahnya. Panjang. Suka jilatin badan aku kalau tidur. Oke. Makanya saya bilang di sini nggak bisa kalau pure podcast doang sama Ica. Nanti Ica bisa podcast lagi kalau udah badannya enakan, bisa ngobrol. Sekarang aku tanya sama Ica, udah berapa kali kamu podcast selain Badru yang aku tahu? Belum pernah. Baru cuma di Badru aja. Gimana konsistensinya kamu cerita di Badru? Nyaman tek atau ada kendala juga? Sama, di cut. Karena kamu ada kendala kan. Nah itu aku bantuin Ica, mungkin gak sekali ketemu, ada 2 kali ketemu, baru nanti progresnya kayak gimana, baru Ica podcast lagi. Sekarang aku tanya, setelah ini perut kamu gimana rasanya nih? Enak, cuman gemeter kaki nggak Iya, berhenti. ngeliat tuh tangan kamu ya gemeter. Udah badan dia ya elah, lengan gue sama badan dia juga gedean lengan gue. Aku takutnya sama kamu itu kalau bawa kendaraan sendiri, Cak. Nggak pernah. Cuman emang sempet
kayak buat dicelakain Teh. Ya makanya kalau bisa Teteh pesen sampai ketemu sama Teteh nanti di lusa, kamu tolong handle badan kamu, jangan pernah sendirian. Terus kedua, kalau berobat ke tempat-tempat lain setelah dari aku dulu ya. Kalau belum aku pegang jangan dulu. Aku mau lihat semua orang yang nolongin kamu itu pasti maunya lihat kamu sembuh. Cuma aku tidak mau datang lagi terus diizinin lagi kamu untuk kesurupan dan lain-lain. Aku mau nahan dia buat tidak bisa komunikasi sama kamu sama sekali karena itu tujuan utama penyembuhan. Kalau orang itu terus kesurupan, cuma dua pilihan. Memang susah diobatin atau yang satu orang itu sudah ke-trigger kesurupan akhirnya jadi pura-pura kesurupan. Karena kenapa? Otaknya udah nggak bagus, udah kemakan, udah rusak. Yang aku lihat sama kamu itu, kamu tuh udah rasa takut udah sering banget. Bener-bener kamu kesini takut, ke situ takut. Teror ya, kita bahas teror. Teror yang terakhir selain bungkusan putih itu ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada benda-benda lain lagi. Tidur gimana, Cak? Tidur masih nggak bisa. Oke, pernah kerep-kerep? Berapa enggak. Cuman full nyampe pagi baru tidur. Oke, barangnya bagus, Cak. Jadi Halo BNI. jadi walaupun aku bangun siang, tetap di asar itu kan ngantuk, kan berat. Berarti pas asar doang dong, Cak? Asar sampai ke isya itu ngantuk banget. Tapi bisa tidur? Aku tahan, tapi kalau kebablasan tidur Teh. Cuman nanti setelahnya akan ada kerasa badan yang ngilu atau sakit. Ya Allah, Cak, nggak sehat itu mah, Cak. Nah sekarang kegiatan kamu lagi apa nih? Atau belas nggak ada? Mau bikin event aja sih, mau bikin kesibukan sendiri. Bagus. Sama mau ada event photoshoot juga. Oke. Untuk Ica mungkin aku nggak mau banyak ngomong karena beda sama narsum lain. Ica itu full belum ada ngotak-ngatik di badannya dia. Aku tidak bilang yang ngobatin kamu belum bener, enggak, aku nggak bilang itu, tapi kayaknya memang dia harus dikeroyok, baru bisa keluar. Ini totally ngerjain Ica itu selama 3 tahun, tapi yang laki-laki ini jauh lebih lama. Tapi kamu baru berasa powernya itu 2025 itu selama 1 tahun itu kamu baru ngerasa powernya. Karena ngerjain balik, kalau kalian mau penyembuhan dengan cepat, karena kalian memikirkan dan berpikiran kalau ilmu hitam itu cepat, ekstra, terus ekspres, cepet, itu enggak semuanya ilmu hitam itu kita tembak itu dalam waktu sekejap, dalam waktu sehari langsung instan, sehari langsung kena. Ada beberapa orang itu memang kuat, akhirnya pas tahun berikutnya atau setahun kemudian, 6 bulan kemudian baru efek dari ilmu santet telu guna-gunanya baru masuk. Seperti Ica udah 3 tahun lamanya, tapi di tahun kemarin di 2025 efek yang benar-benar dia rasakan hampir nyerah. Satu, Ica itu kayak Power Ranger. Kamu udah dihantam banyak kehidupan, kamu sering dibohongin sama laki-laki, sama orang. Kamu itu denger mulut manis laki-laki kamu, ya oke. Mulut manis perempuan, ya oke. Kamu tipenya iba sama orang, kasihan sama orang, padahal kamu yang bakalan jatuh kayak keset, malah kamu diinjek-injek. Jadi sekarang tutup dulu. Kamu harus berdamai sama diri kamu. Bukan kamu tidak baik, bukan kamu tidak mau berempati atau kamu tidak mau keluarin rasa kasih sayang ke orang. Kasihani dulu diri kamu. Kalau ada orang minta tolong kamu nggak bisa, cukup bilang tidak bisa. Aku lagi tidak bisa, dengan cara baik-baik. Kurangin dulu frekuensi yang menurut kamu tidak nyaman, ibadah kamu naikin. Kalau kamu di posisi benar-benar sudah ngambil wudhu tidak bisa sama sekali, kamu baca istighfar yang banyak-banyak. Karena masih aku maklumi di badan kamu itu masih kotor banget, belum ada yang tersapu bersih. Nah selanjutnya baru kita ke lusa ketemu, kamu nanti bikin jadwal bareng sama Ale, sama Ririn buat ketemu sama aku. Jadi spesialnya kamu benar-benar aku pegang, itu kan bisa berjam-jam ya. Maksudnya bisa sejam, bisa 1,5 jam, setidaknya kamu pulang dari aku kerjain itu better. Ini tujuan aku ketemu sama kamu itu bukan cuma dengerin, bukan dengerin cerita kamu, bukan kita ambil kesimpulan doang, tapi yang datang ke sini mudah-mudahan keluarnya dapat obat. Misalnya, ya
Gak tahu kok rasanya jadi kamu berat kalau dengar anak minta ini, kamu sakit hati sama diri kamu sendiri karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Tahun ini kita ganti semuanya ya. Oke. Tahun ini kita buktiin sama semua yang ngerasa tidak suka dengan pencapaian kamu, kamu bisa. Bukan dengan jalan yang buruk, tapi Allah punya tangan sendiri untuk kamu. Aku tidak pernah bilang kalau aku punya sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi aku cuma punya lahan, ini lahannya. Mudah-mudahan dengan lahan podcast ini, lahan YouTube aku bisa buat orang-orang kayak kamu tuh keluar, dapet jalan keluarnya nih. Amin. Sehat lahirnya, sehat batinnya, terus dapat koneksi buat teman-teman kayak di luar sana nih, netizen atau sahabat mistis yang punya usahanya sama kayak Ica, terus mau collab atau kolaborasi, mau kerja sama Ica, bantulah. Kita buktiin sama dunia luar kalau yang bodoh itu bukan orang yang menjelaskan tentang horor. Yang bodoh itu yang masih menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan seseorang. Terima kasih buat sahabat mistis. Kita lanjut ke pengobatannya Ica. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.